Halo teman-teman kelas aplikasi basis data. Nah, setelah liburan kita balik lagi nih belajar langsung ke pertemuan 9, karena pertemuan 7 kemarin kita cuman inian ya, review, dan pertemuan 8-nya ada UTS, tapi kita kan nggak ada UTS. Jadi di video kali ini, video pembelajaran pertemuan ke-9, kita akan belajar gimana caranya buat database dan yang table yang lain-lain, cara insert, terus create database. Tapi kita belajarnya nggak di CMD lagi, jadi kita belajarnya langsung di PHP MyAdmin. Di sini juga saya akan ngejelasin dari buat database sampai ke ekspor, impor, dan membuat relationship gitu. Nanti juga di video ini juga ada latihan yang harus kalian kerjain. Jadi di sini saya nggak bahas ya latihannya, itu buat latihan kalian sendiri. Seperti biasa, screenshotnya nanti dikumpulin. Untuk lebih jelasnya nanti wordnya saya kasih di ruang My Base. Oke, sekarang kita langsung aja ke video pembelajarannya. Oke kelas, balik lagi di pertemuan 9 ya kali ini di aplikasi basis data. Jadi karena kita nggak ada UTS, kita langsung loncat ke pertemuan ke-9. Di sini kita langsung pakai modul aja ya, jadi nggak usah pakai PowerPoint. Yang pertama di pertemuan 9 itu di sini ada dijelasin singkat tentang PHP MyAdmin. Di sini PHP MyAdmin merupakan tools dengan graphic user interface yang dapat memudahkan dalam pengelolaan database MySQL. Jika pada bahasan-bahasan sebelumnya dibahas query-query SQL, pembentuk tabel, dan database menggunakan tools command prompt, pada bab ini akan dibahas menggunakan PHP MyAdmin. Jadi di sini nanti kita nggak bakalan buka command prompt lagi, nggak bakalan ngetik-ngetik pakai insert into, jadi kita tetap ngetik. Misalkan kita mau buat tabel, kita ngetik isinya aja di kolom yang disediakan di PHP MyAdmin. Langsung aja di sini kita disuruh menjalankan PHP MyAdmin. Yang pertama poinnya, pastikan tab MySQL dan Apache dalam kondisi running pada XAMPP. Ini kita ini aja ya, sebagian. Jadi nanti sebagian buka Mozilla, sebagiannya lagi buka modul, jadi bisa samping-sampingan aja. Kalian gitu juga aja. Di sini berarti kita harus ngaktifin XAMPP-nya dulu. XAMPP kita start yang Apache sama MySQL. Dipastiin udah hijau ya. Jangan sampai ada tanda silang juga di sini. Udah, setelah itu ini di close aja. Kita buka Mozilla. Nah, di sini juga udah sepotong-sepotong aja nih, sebagian-sebagian. Jadi sebagian modul, sebagian Mozilla ya. Lanjut ke langkah kedua, kita buka localhost dulu, localhost /php MyAdmin biasa. Kalian waktu pertama-tama nginstal XAMPP juga nyoba kan ya, buka PHP MyAdmin. Nah, di sini dia akan kebuka PHP MyAdmin. Berarti kan examnya berjalan ya, sempurna. Selanjutnya di sini kita disuruh buat database baru. Kalau kemarin kan kita kan harus ngetik-ngetik nih, create database. Terus harus diinget-inget codingnya, harus pakai titik koma di belakangnya. Kalau misalkan ini tinggal dibuat ini, klik baru, ciptakan atau buat database baru, ini nih di sini ya. Terus buat namanya dengan nama db perpusweb 2. Di sini saya mau copy paste aja. Tempel. Terus tinggal dibuat.
Nah, di sini udah tadi ada notif muncul, di sini juga udah nih ya. Nah, kita di sini juga bisa ngelihat tabel-tabel yang kemarin kita buat di comment prompt. Nih, di sini ada DB latihan 1, udah ada tabelnya nih. DB latihan DML, nih ada tabelnya. Terus yang kemarin ini misalkan 142151, di sini ada tabel barang. Yang mana ya yang ada isinya? DB perpus web coba. Nah, di sini coba. Nah, ini kan nih ada tuh isinya ya. Nanti kita juga bakalan bikin kayak gini tapi langsung dari PHP My Admin. Oke, lanjut. Setelah tadi kita udah mastiin ya, ini nih kita lihat-lihat yang DB dan tabel yang udah kita buat di comment prompt. Dari pembelajaran sebelumnya juga masuk di sini. Kita lanjut langsung ke poin membuat tabel pada database langsung di PHP My Admin-nya. Caranya gimana? Kita langsung klik aja di nama database yang udah kita bikin tadi, DB Perpus Web 2. Di sini kita bikin tabel. Yang pertama disuruh namanya admin. Di sini saya copy aja. Jumlah kolomnya di sini saya 3 aja ya, sesuai dengan jumlah field. Terus klik aja kirim. Nah, di sini kita disediain form untuk ngisi rincian dari tabel yang akan kita bikin. Jadi tinggal isi aja. Yang pertama kita mau bikin ID admin. Kalian ketik aja di sini ID admin. Terus saya mau ketik semua nama fieldnya dulu aja. Terus password. Nah, di sini meskipun di sini ada kapital, di sini kalian isinya inian aja ya, kecil semua. Nah, di sini kita tentuin tipe datanya INT, karena kan dia di sini auto increment ya. Kalau yang pakai auto increment itu nanti tipenya itu harus INT. Varchar, password juga varchar, size-nya 5. Di sini size-nya 25. Passwordnya 35. Apalagi yang dirubah, kita bakal nentuin primary key sama auto increment. Di sini ada bawaan, nggak usah diotak-atik. Kalian kalau mau geser, ini ya nih di sini nih scrollnya, bukan yang di bawah sini. Bawaan itu kita mau nentuin kayak null not null gitu, tapi di sini kan nggak ada yang disuruh ya. Jadi nggak usah dirubah-rubah. Yang kita rubah itu ini nih indeksnya. ID admin kan tadi kan inian ya, yang pertama, baris pertama kita rubah jadi primary. Di sininya ada ID admin, ukurannya nggak usah kalian isi ini juga. Terus kalian langsung kirim aja. Nah, di sini udah ini nih, udah nambah di sini jadinya ada primary. Terus kita mau bikin ID admin juga auto increment, jadi AI-nya di checklist. Udah gitu aja, yang lainnya nggak usah kalian rubah-rubah, langsung kalian klik kirim yang ini bisa, kalian klik simpan ini juga bisa. Saya klik simpan. Nah, di sini langsung kebuka ya strukturnya yang tadi kita udah bikin. Nih DB Perpus Web 2, di sini udah ada table admin. Lanjut ya, di sini ada latihan. Setelah tadi bikin apa tuh namanya, table. Di sini juga ada latihan bikin table. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 table. Karena caranya sama, jadi saya cepetin aja ya kayak biasa. Bikinnya sama kayak yang tadi sebelumnya table admin.
Oke, saya jeda ya di sini sebentar di tabel peminjaman. Di sini karena ada status tipe di sini status kan tipe datanya enam. Kita bikin ininya dulu nih, selesai belum selesainya pilihannya. Caranya gimana? Setelah tadi bikin tabel field enam, di sini akan muncul edit enam atau set values. Di sini klik aja. Kalian ketik selesai dan di sini belum selesai. Udah, ininya dihapus, yang ini dihapus. Terus kalian kirim. Nah, di sini pasti udah ada tuh. Udah keketik sendiri dia yang ini. Untuk enam kayak gitu cara nambahinnya, terus kalian klik simpan seperti biasa. Nah, di sini ada nih ya, enam selesai dan belum selesai. Yang lainnya sama nih, ada enam juga, tinggal satu lagi. Sama ya, saya cepetin yang tabel terakhir. Oke, lanjut ya. Setelah tadi kita bikin berapa tabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah bikin 6 tabel, biasa kita akan ngisi tabelnya. Di sini kita mau yang pertama-tama isi tabel. Contohnya kita isi tabel admin di sini ya. Ini kecil banget lagi. Isi tabel admin di sini yang pertama. Kita klik, kan ini tadi kita klik DB ya. Terus klik admin. Terus kita klik aja ini. Terus pilih tambahkan, atau kalau yang pakai bahasa Inggris insert ya. Di sini kita isi 2, di sini ada 2 ya. Kalau misalkan lebih dari 2, ini tinggal ditambahin aja kayak yang tadi field table. Di sini kita mau isi ID adminnya nggak usah diisi karena tadi kan dia auto increment ya. Jadi tinggal diisi nilainya aja. Username-nya admin. Terus passwordnya admin juga. Nah, yang kedua di sini ada yang kedua di sini nih ya, ABC. Passwordnya juga ABC. Tinggal kalian kirim. Nah, 2 baris telah ditambahkan. Untuk melihatnya itu udah ada apa belum, kita klik aja nih tabel admin. Di sini udah ada nih kelihatan. ID adminnya otomatis, dia tadi masuk sendiri padahal nggak kita isi karena dia pakai auto increment. 1 sama 2 ini ada admin sama ABC. Nah, selanjutnya ini juga ada latihan lagi. Ngisi ini nih ya, Sains hobi komputer di tabel katalog buku. Seperti biasa ID katalognya nggak diisi karena dia auto increment ya. Pokoknya yang tadi pakai auto increment itu nggak usah kalian masukin lagi, nggak usah kalian isi kolomnya ya. Jadi di sini untuk selanjutnya latihannya saya cepetin lagi.
Oke ya, ini udah selesai. Yang tadi kita insert banyak ini, cuman dimasukin aja semuanya. Udah mau selesai nih materi kita, tinggal mengubah dan menghapus record field sama mengubah nama field. Jadi langsung aja nih. Kita coba dulu mengubah dan menghapus isi record table ya. Kita pakai aja table-table yang lama ya, yang lama udah kita bikin sebelum UTS. Kita coba buat ngubah dan menghapus isi record table. Ini kan table di database ini 111161334 underscore bab 5 ada table buku dan isinya ada ini nih. Untuk mengubah, kalian bisa klik yang tanda pensil ini. Nah, di sini kalian bisa ubah. Terus kalau misalkan udah dirubah, kalian tinggal klik kirim lagi. Nanti dia akan terubah. Misalkan gini, rancangan IRD. Saya ubah menjadi rancangan IRD 1. Terus kita kirim. Di sini nanti udah keganti jadi rancangan IRD 1 ya, ini. Nah, kalau misalkan mau ngapus isi record, di sini kita tinggal checklist yang mau dihapus. Bisa. Terus ubah aja nih. Hapus. Kliknya yang ini. Kalau ada konfirmasi kayak gini, klik OK. Udah kehapus. Udah sesimpel itu. Kalau misalkan mengubah dan menghapus field struktur tabel, kalau misalkan struktur tabelnya, misalkan kita di sini ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, kita mau ngapus nama penerbitnya atau merubahnya ya, kita klik database-nya ya, bukan tabelnya. Terus kalian klik struktur. Nah, kalian mau hapus yang mana nih? Mau hapus yang mana atau mau ubah yang mana? Kalau misalkan ubah harga, klik ini, checklist harganya, terus klik rubah. Strukturnya mau kalian rubah apa? Misalkan diganti panjang nilainya jadi 9 aja deh. Simpan. Nah, nanti di sini udah kerubah nih. Yang tadinya INT 10 jadi INT 9. Kalau misalkan mau dihapus, ya udah tinggal dihapus aja. Ini di checklist, terus tinggal dihapus. Di sini ada konfirmasi juga, tinggal klik ya aja. Udah. Nanti udah kehapus berarti. Tinggal mengubah nama tabel. Kalau misalkan rubah nama tabel di sini, kalian klik ini nih ya. Jadi klik tabelnya, kalian ketik yang kalian pilih yang 3 ini nih, garis 3, terus kalian pilih operasi. Ininya kalian ganti jadi book misalkan. Udah tinggal dikirim aja. Nah, nanti di sininya bakalan ganti. Nah, tadi nih ternyata masih ada materi juga ya, buat relasi sama nanti ekspor dan import database. Kita bikin relasi dulu. Ini fungsinya kayak kita bikin LRS gitu loh. Nih kayak gini nih, kita jadi membuat relasi antar tabel yang saling berhubungan. Caranya gimana? Kita ini gedein dulu aja, terus kalian pilih lainnya, terus nanti pilih designer. Nanti kalian bisa iniin ya, rapin dulu nih sama kayak gini. Jadi adminnya di atas, terus anggota di bawah admin. Ini saya cepetin aja ya karena agak-agak error nih iniannya. Nah, oke, kalau udah rapi kayak gini, kita tinggal create relationship-nya ya. Ini kalian
langsung ini aja kan, kalau kalian geser ke sini langsung muncul nih menunya. Create relationship. Dari sini nih ID pinjam. Kan dia kan primary. Foreign key-nya ke sini. Create relationship, oke. Nah, di sini ada galatnya indeks hilang pada kolom. Kalau kayak gini, kalian cara ngatasinnya, ini berarti belum ada indeksnya di detail pinjam. Tadi nggak dikasih tahu karena di modul juga ya. Ini DB perpusnya kalian klik aja nih di sini. Kalian buka tabel detail pinjam, kalian klik struktur. Nah, di sini kan indeksnya belum ditentukan ya, indeks belum ditentukan. Jadi di sini kan di desainnya itu ID pinjam dan ID anggota itu dijadikan ID pinjam dan ID buku itu kita jadikan indeks dulu. Gimana caranya? Jadi tinggal ID pinjam dan ID buku. Tadi kan mau kita bikin indeks ya. Terus kita klik indeks. Nah, di sini udah ada nih jadinya. ID pinjam dan ID buku. Setelah itu kalian balik lagi ke DB Perpus Web. Kalian klik ini terus designer. Baru bisa. Nih, kalian klik relation, ini saya pindahin lagi. Relation. Nah, udah kalian tinggal ID pinjam ke ID pinjam. On delete on update-nya di okein aja. Udah, terus ID anggota, ID selanjutnya itu ID anggota ke ID anggota yang di sini ya. Create relationship lagi, ID anggota ke ID anggota. Nah, ini begini lagi. Kalian balik lagi ke berarti ke tabel peminjaman, ID anggotanya kalian jadiin indeks. DB Perpus Web 2. Tadi di mana? Di tabel peminjaman, ID pinjamnya kalian jadiin indeks. Nah, terus di sini kita sekalian aja lagi nih. Oh, di sini salah ya. Bukan ini indeksnya. Dihapus aja. Jadi di peminjaman di tabel anggota, ID anggotanya itu di peminjaman, ID anggotanya kita jadiin indeks. Ini tabel peminjaman, ID anggota yang kita jadiin indeks. Udah, terus ID katalog di tabel buku juga kita jadiin indeks. ID katalog di tabel buku. Buka lagi DB Perpus Web, ID katalog di tabel buku kita jadiin indeks juga. Struktur, ID katalog, klik indeks. Nah, balik lagi ke DB Perpus Web 2, designer. Nah, balik lagi, kalau misalkan kalian mau rapi, kalian simpen dulu ya. Caranya tinggal klik simpan halaman, terus kalian namain, biar nanti kalau kalian udah rapiin gak acak-acakan lagi. Jadi ini tinggal nyamain aja. Terus ID anggota, create relationship, ID anggota ke sini. Oke. Nah, bisa di sini. Terus salah nih, ini hapusnya gini, ID anggota ke sini. Oke, nggak bisa. Coba ID anggotanya kita jadiin indeks dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu salah, nggak apa-apa, kalian cari aja
masalahnya tuh ada di mana, terus kalian selesain. Kalian tinggal klik di cari di Google notifikasinya apa, nanti solusinya bisa kalian temuin. Tadi apa? Di ID anggotanya kita jadiin indeks juga di tabel anggota. Tabel anggota, struktur, ID anggotanya juga kita jadiin indeks. Nah, udah balik lagi ke DB designer, ID anggota. Bener ya, ini ID anggota yang dari sini ke anggota. Coba dari sini create relationship ID anggota ke ID anggota sini. Oke, nggak bisa. Oh, berarti samain aja. Karena kan ini kan primary-nya di sini ya. Jadi create relation dari sini, create relation dari sini ke sini. Oke, udah kita samain lagi. ID buku, dari buku ke ID buku detail pinjam, dari sini ke ID buku detail pinjam. Oke, terus ID katalog ke ID katalog yang sini. ID katalog ke ID katalog sini. Oke. Nah, udah selesai. Kayak gini ya, sama, cuma beda di warna aja. Mungkin ini versinya, di sini versi lama. Lanjut kita ke ekspor data. Nah, oke, kita masuk ke ekspor impor ya. Pertama kita akan mempelajari ekspor dulu. Gunanya apa? Gunanya buat nyimpen database yang udah kita bikin. Misalkan nih XMPP kalian kan sering bermasalah nih, uninstall mulu. Tapi kalau kalian uninstall dan install ulang lagi kan DB-nya bakalan hilang. Untuk nyimpennya, misalkan DB-nya ini penting mau dipakai lagi, kalian tinggal pakai ekspor. Atau misalkan ada tugas kelompok, kalian udah ngerjain sampai tabel buku nih, admin, anggota, dan buku. Kalian mau nyerahin tabel-tabel yang lain ke anggota kalian, anggota kelompok yang lain. Jadi bisa dibuka nanti di laptop anggota kelompok kalian yang lain. Caranya dengan cara disimpan ini. Caranya gimana? Jadi kalian klik ini DB-nya ya, jangan di tabelnya, DB-nya kalian klik. Terus kalian pilih ekspor di sini. Terus langsung aja kirim. Di sini formatnya SQL ya saya pakainya. Kirim. Nanti dia akan ke download sesuai sama ini nih, DB Perpus Web 2. Sesuai sama nama DB-nya. Oke. Terus di sini kalian tinggal buka foldernya. Nah, di sini ada nih DB Perpus Web 2.sql. Nah, kalau udah kayak gini kalian hapus nih DB Perpus Web 2 nggak masalah, karena udah kalian inian juga kan, udah kalian backup. Nah, selanjutnya impor. Misalkan tadi DB Perpus Web-nya 2, DB Perpus Web 2 kalian hapus. Terus kalian mau impor lagi atau buat dengan nama yang baru aja ya di sini. Karena kan DB Perpus Web 2-nya nggak kita hapus. Cara impornya gimana? Sebelum impor itu kalian harus bikin dulu database baru yang kosong. Jadi bikin database baru dulu. Bikin namanya misalkan backup DB Perpus. Terus kalian buat. Nah, kalian masuk di sini backup DB Perpus, kalian impor. Terus kalian telusuri. Ini deh, tinggal pilih yang tadi, buka. Udah, lanjut aja langsung klik kirim. Nah, di sini udah tuh. Dia udah masukin semua query secara otomatis. Nah, di sini kalian cek nih backup DB Perpus isinya akan sama yang DB Perpus 2. Karena kan tadi kan itu backupan DB Perpus 2 ya. Isinya kalian lihat di sini, isinya juga ada tuh admin, terus katalog buku, dan lain-lain itu udah sama. Nah, materinya udah sampai situ doang ya.
sampai ekspor dan impor database. Nah, selanjutnya ada latihan. Nah, latihannya itu kalian kerjain sendiri sesuai sama yang tadi contoh. Sama ya, cuman bikin kayak gini aja. Cuman sampai desain aja, nggak ada ekspor impor. Tugasnya cuman kumpulin itu yang latihan, terus di screenshot. Cara screenshotnya seperti biasa, gini aja cara screenshotnya. Misalkan tadi kan DB Perpus 2 ya, kalian screenshot ini, saya mau ngeliat tabelnya, semua tabel. Terus kalau misalkan dalamnya itu ada isinya, kalian screenshot masing-masing ini nih isinya. Sama saya juga minta strukturnya deh. Misalkan ini kan 1, di sini ada 6 tabel ya. Kalian strukturnya kalian iniin juga satu-satu. Ini full screen. Terus berarti kan ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, sama yang tadi. Ini DB Perpus dan masing-masing strukturnya ini kayak gini. Terus kalau misalkan ada isinya, kalian juga screenshot ininya nih, isinya yang udah ada isinya, tabel yang udah ada isi recordnya. Udah gitu aja. Jangan lupa setiap screenshot juga kalian kasih notepad seperti biasa di sini. Kalian taruh aja notepadnya di bagian yang kosong. Misalkan di sini kosong, nama, NIM, nomor urut. Udah kayak biasa. Terus baru di screenshot kalian taruh di Word, terus kalian satuin ya. Udah segitu aja materi hari ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Oke, pembelajaran kita udah sampai sini aja, cuman sampai ekspor impor ya tadi. Jadi kalian sekarang udah bisa nih caranya ekspor atau simpen database, dan impor atau kalian ngimpor database dari yang kalian simpen. Jadi kalian bisa backup database, jadi nggak takut hilang tuh databasenya. Yang suka install XAMPP itu kalian bisa backup dulu kalau databasenya masih kepake. Terus kalian juga bisa nih share database ke teman kalian. Misalkan nanti ada project, kalian udah ngerjain sampai sini, kalian bisa ngasih databasenya ke teman kalian untuk nyerahin tugas selanjutnya ke teman kalian, biar semua anggota kelompok bagian tugas. Oke, sampai sini aja pertemuan ke-9. Sampai jumpa di pertemuan 10.